Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman kelompok gabungan yang telah hadir di sini untuk mendiskusikan materi tentang implikasi pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mana materi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mata kuliah teori belajar bahasa yang diampu oleh Ibu Nurul MPD. Jadi untuk materi pertama saya akan memberikan pengantar terkait implikasi pendekatan psikologi. Secara bahasa, implikasi ini memiliki makna yaitu keterlibatan atau keadaan yang terlihat. Keadaan yang terlibat itu maksud dari implikasi. Jadi implikasi pendekatan psikologi ini keterlibatan antara beberapa pendekatan yang terdapat dalam teori belajar bahasa. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada beberapa teori yang kita pelajari. Ada pendekatan behavior, kognitif, humanisme, dan yang terakhir konstruktivisme. Dari beberapa pendekatan ini akan dibahas dalam implikasi pendekatan psikologi. Namun dari kelompok saya sendiri akan membahas secara khusus dari pendekatan psikologi ini yang terdiri dari pendekatan behaviorisme dan kognitivisme. Yang mana pendekatan ini implikasinya itu proses penguasaan bahasa yang melibatkan aktivitas kerja mental yang selaras dengan aktivitas psikologi yang pembelajar bahasa. Yang pertama, ada beberapa pendapat mengenai syarat-syarat keberlangsungan pengajaran bahasa menurut kognitif. Yang pertama itu pengajaran ditekankan pada percakapan secara interaksional. Artinya antara yang memberi pembelajaran dan yang belajar menjalin hubungan yang interaksional. Artinya hubungan timbal balik antara keduanya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, materi pembelajaran harus orisinal. Yang maksud ori ini apa, teman-teman? Ori, asli. Artinya bahasa yang diajarkan itu bukan bahasa yang ngasal-ngasal atau yang diperoleh dari mana, artinya rujukannya jelas. Itu orisinal. Yang ketiga, singkat-singkat saja karena waktunya mepet. Pembelajaran ditekankan pada proses bukan hasil. Ini menurut pandangan kognitif, peserta didik ini lebih condong pada menekankan pada prosesnya. Artinya proses yang lebih dinilai pada pendekatan kognitif ini. Itu beberapa syarat yang diterapkan dalam pendekatan kognitif yang sifatnya psikologi. Terus yang kedua dan yang terakhir mungkin dari kedua pendekatan ini, yang kedua pendekatan behavior ini ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Wilkins di atas yang mengajukan juga syarat atau implisit jika pengajaran bahasa ini ingin berhasil. Yang pertama itu beberapa jam frekuensi kesempatan menggunakan bahasa yang dipelajari serta para pengajar yang menggunakan. Artinya waktu pada proses pembelajaran ini dikondisikan sebagaimana mestinya atau dengan menggunakan waktu terbaik. Mungkin itu beberapa pendekatan psikologi yang lebih mengarah pada pendekatan behavior dan kognitif dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyanggah dan bertanya atau ingin melengkapi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan perihal teori kognitivisme. Ada kaum kognitivisme yang berpendapat bahwa belajar adalah proses penuh makna. Itu maksudnya bagaimana? Belajar merupakan proses penuh makna. Dalam pendekatan ini, kognitivisme
proses menjadi lebih penting daripada hasil. Maka penuh makna ini diartikan pada setiap rangkaian proses yang dialami, mulai dari bukan hanya sekedar stimulus dan respon dari segi kognitif ini, artinya segala proses yang terjadi hubungan timbal balik yang berupa stimulus dan respon menjadi sangat penting penuh makna demi keberhasilan atau tercapainya bahasa yang ingin diperoleh suatu peserta didik. Mungkin itu proses penuh makna. Lanjut, Mas Ofis. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai feedback dari suatu pembelajaran atau di dalam forum, entah itu dari siswa maupun dari seorang guru, itu kebanyakan dari lembaga-lembaga yang ada saat ini itu hanya melakukan pembelajaran secara monoton. Tidak ada feedback antara antara siswa dengan gurunya. Maksudnya di dalam forum tersebut tidak aktif dan guru hanya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah. Kira-kira dari beberapa permasalahan tersebut bagaimana solusinya? Karena teori tanpa aksi itu hampa. Jadi saya meminta solusi pada materi. Baik, terima kasih kepada saudara Mas Sofik yang telah memberikan sedikit pertanyaan, walaupun jawabannya mungkin nanti banyak. Yang pertama terkait hubungan timbal balik antara peserta didik dan seorang pendidik itu yang sangat minim, gitu ya Mas? Ya. Ya. Salah satu solusinya mungkin jika dikaitkan dengan pendekatan yang ada dalam teori belajar, yaitu bisa melalui pendekatan behaviorisme, yaitu antara stimulus dan respon. Artinya guru lebih memberi perhatian lebih untuk memberi rangsangan pada peserta didik. Artinya sehingga dari rangsangan tersebut siswa atau peserta didik itu lebih aktif dalam forum. Itu yang pertama. Mungkin jika dikaitkan lagi, kita belajar dalam teori belajar bahasa yang diajarkan oleh Bu Nurul, menerapkan konsep seperti konstruktivisme. Artinya peserta didik itu berangkat dari rumah itu tidak membawa bekal yang kosong. Artinya mempunyai bahan untuk dijadikan bahan diskusi dalam kelas. Artinya forum akan aktif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang lain gak ada? Cukup mungkin. Kalau gak ada, mungkin lanjut ke kelompok selanjutnya. Karena ini merupakan kelompok gabungan, jadi waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amma ba'du. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada diskusi kali ini. Melanjutkan materi yang tadi, yaitu implikasi pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa. Psikologi di sini adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari dan mencoba menjelaskan tingkah laku yang dapat diamati dan hubungannya dengan proses mental yang tidak dapat dilihat. Dalam teori belajar psikologi ini ada beberapa teori yang digunakan di dalamnya, yaitu seperti teori behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, humanisme, dan sosial. Dalam penjelasannya, dalam aplikasi teori behavior memandang bahwa setiap stimulan menciptakan reaksi dan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari rangsangan yang ada. Stimulus yang terkait dengan rangsangan lain akan membawa pembelajaran yang dikenal sebagai pengkondisian. Sementara dalam teori kognitif menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kapasitas mental atau psikologi untuk mengelola dan mengatur serta memproduksi pengalaman untuk memungkinkan pengamatan hubungan antara pengalaman dengan masalah yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya, dalam pemahaman konstruktivisme,
Siswa secara aktif membangun pengetahuan atau konsep berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka, di mana setiap peserta didik sebelum memasuki ruang pembelajaran sudah menyiapkan materi yang akan diterangkan oleh pendidik. Sementara dalam teori humanisme menekankan proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri, lebih banyak berbincang tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Di sini belajar dianggap berhasil jika pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Dalam penerapannya ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pendekatan psikologi ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah di sini merupakan sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok peserta diklat atau peserta didik. Yang kedua, metode tanya jawab. Suatu metode di mana guru menggunakan atau memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya dan murid menjawab atau sebaliknya. Murid yang bertanya kepada guru dan guru yang menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya adalah metode diskusi. Merupakan suatu metode pembelajaran yang mana guru memberi suatu persoalan masalah kepada murid dan murid tersebut mendiskusikan masalah tersebut ke teman sebayanya untuk menemukan sebuah solusi. Yang selanjutnya adalah metode pemberian tugas. Merupakan bentuk interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya satu atau lebih tugas yang diberikan oleh guru, di mana penyelesaian tugas tersebut dapat dilaksanakan secara perorangan ataupun kelompok. Mungkin dari pembahasan tersebut ada hal-hal yang masih kurang dimengerti atau mau dipertanyakan, dipersilahkan. Baik, saya akan bertanya mengenai pendekatan perilaku. Itu mempersyaratkan perubahan perilaku yang teramati, artinya membutuhkan seseorang atau psikiater. Dan pada peserta didik itu ada yang perkembangannya sangat lamban. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya peserta didik itu mengembangkan dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan tersebut ada dua teori yang bisa berkesinambungan dengan jawaban yang akan saya berikan. Yang pertama adalah teori humanisme. Kenapa teori humanisme? Karena dalam teori humanisme ini seorang peserta didik dituntut untuk kenal akan dirinya sendiri. Akan apa kelebihannya atau apa itu kekurangannya, dia harus mengetahui itu. Potensi-potensi yang ada dalam dirinya harus dia ketahui. Dan untuk yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Kenapa? Karena dalam teori konstruktivisme seorang peserta didik dituntut untuk mengembangkan dirinya sendiri sebelum memasuki ruang pembelajaran. Dari penjelasan tersebut, mungkin dari teman-teman akan ada yang mau menambahkan. Baik, menambah dari penjelasan dari jawaban dari Mas Zia tadi mengenai hubungan baik dengan siswa, artinya bisa menunjuk membuat tujuan bisa tercapai. Nah, tentunya dari hal itu kita harus memberikan permohonan-permohonan terhadap apa yang disampaikan terkait dengan metode-metode tersebut. Karena dari permohonan tersebut bisa memaksimalkan terhadap apa yang dijelaskan. Itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh pemateri, bahwa di dalam tujuan pembelajaran ada berbagai metode. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memaksimalkan metode pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Baik, menanggapi pertanyaan tersebut, solusi yang paling cocok untuk memaksimalkan
teori-teori tersebut adalah saat penerapan metode-metode tadi yang disebutkan di awal adalah adanya hubungan baik antara pemberi materi dan juga pendengar. Saat dua komponen ini memiliki hubungan yang baik, maka metode-metode tadi akan menjadi metode yang ampuh untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini diskusi kita pada siang hari ini. Semoga dari beberapa materi yang kita diskusikan bersama menjadi tambahan wawasan bagi kita. Amin. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.